Halo semuanya, kenalin nama aku Ayu Amalia dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Bilkis Darila Mukodimah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Rahman dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Halo, perkenalkan, nama saya Najwa Alifa dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raka Satria Anggara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo guys, kenalin nama aku Rede Ega Pratama dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Halo, perkenalkan nama saya Rin Natalia Sregar dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Prijadi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Halo, perkenalkan nama saya Randy, saya dari FISIP 2021. Halo semua, perkenalkan namaku Dian Satya Bideksa dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Irfan Limbong dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, saya Aldin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Johnson. Saya berasal dari jurusan Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azad Nurholis dari Fakultas Peternakan. Kami dari kelompok RK371 dengan tema Marketing and Distribution Strategy for Industrial Food Products. Proyek kami adalah proyek yang menerangkan cara dalam memasarkan, memperlancar, dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Proyek kami juga bertujuan untuk membantu wirausahawan untuk mengetahui strategi marketing seperti apa yang bisa mereka gunakan agar usaha mereka dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Seperti yang kita ketahui bahwa marketing adalah salah satu bagian yang penting dalam berwirausaha. Dengan strategi marketing yang tepat dan efektif, maka akan meningkatkan suatu keuntungan suatu usaha. Ada berbagai macam konsep marketing yang dapat digunakan. Kita di sini menggunakan konsep marketing yang sederhana tetapi efektif. Yang pertama adalah word of mouth, yaitu konsep marketing yang dilakukan dari mulut ke mulut. Misalnya, saat seorang membeli suatu produk, lalu ia menyukainya, ia akan langsung mengenalkan dan merekomendasikan produk tersebut kepada teman terdekatnya atau kerabatnya. Strategi marketing dari mulut ke mulut ini juga hanya dapat terjadi jika konsumen tersebut menyukai produk ataupun puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang kedua, community marketing dapat dilakukan dengan mengikuti komunitas yang terdapat di platform-platform media sosial, yang mana kamu akan mendapat pengalaman dari beberapa pemilik UMKM yang memiliki pengalaman yang dapat membantu kita dalam membuat dan mendirikan sebuah usaha. Pandemi COVID-19 memberikan dampak ke berbagai sektor di dalam kehidupan manusia, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Para pelaku UMKM terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, seperti menurunnya penjualan, kurangnya pendapatan, dan juga ada beberapa UMKM yang harus gulung tikar. Masalah ini menjadi perhatian yang harus kita tangani, karena sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang paling penting. Contohnya, jika ada perusahaan yang mengalami gulung tikar, maka orang-orang di dalamnya akan kehilangan pekerjaan. Jika mereka kehilangan pekerjaan, maka akan terjadi banyaknya kemiskinan. Jika SDGs nomor 1 yaitu no poverty tidak akan terwujud, lalu jika orang-orang tidak mampu untuk membeli makanan karena mereka tidak memiliki cukup uang, maka mereka akan kelaparan. Dan hal ini berhubungan dengan SDGs nomor 2 yaitu zero hunger, di mana jika mereka kelaparan atau kekurangan nutrisi, maka mereka akan mudah terkena penyakit. Dan tentu saja mereka juga tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Hal ini berhubungan dengan SDGs nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Lalu jika sebuah keluarga jatuh dalam kemiskinan, maka hal yang paling buruk dilakukan orang tuanya adalah untuk memberhentikan anaknya sekolah dan menyuruhnya untuk bekerja. Atau malah menikah agar dapat membantu ekonomi keluarga mereka. Masalah ini terkait dengan SDGs nomor 4 yaitu Quality Education dan SDGs nomor 5 yaitu Gender Equality.